kasih. Selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Kadalem, salam pengadaan. Yang terhormat Bapak Muji Santoso, Direktur MSTC, Muji Santoso Training and Consulting yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada acara sore hari ini ya, Bapak Ibu, di kelas khusus. Dan Prof. Muklis ini dan teman-teman tim MSCC yang sudah uh, menyelenggarakan kegiatan ini juga, serta Bapak Ibu sobat kredibel pelaku pengadaan yang hadir pada acara hari ini. Uh, yang saya hormati juga narasumber pada siang hari ini Mas Baskoro Aribowo ST yang akan membawakan materi mini kompetisi pekerjaan konstruksi pada katalog konstruksi. Nah, ini materi yang uh, sangat in ya. Kemarin juga sudah ada uh, OTT juga ya yang menggemparkan di dunia pengadaan barang jasa kita ya kemarin. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai mini kompetisi pekerjaan konstruksi ya, katalog konstruksi yang nanti akan dibawakan oleh pemateri kita Mas Baskoro. Kemudian mohon izin saya memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu terlebih dahulu. Nama saya Tommy Darlinanto. Saya saat ini di bagian pengadaan barang jasa Pemda Kabupaten Gunung Kidul, Jakarta. Materi hari ini kita akan mendiskusikan apa itu mini kompetisi pekerjaan konstruksi ya, dan bagaimana proses mengaplikasikan minikom ini bagi pejabat pengadaan dan PPK tentunya. Kemudian sebelumnya, agar acara sore hari ini diberikan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua, maka mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, saya sampaikan terkait dengan tata tertib ya. Untuk acara sore hari ini adalah nanti Mas Baskoro akan menyampaikan paparan selama 45 menit. Kemudian saya harap teman-teman bisa mute dulu speakernya, bisa memperhatikan paparannya. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu akan bertanya atau menyampaikan pendapat ya, mau menyanggah atau mau eh, sanggah banding misalkan dengan materi Mas Baskoro, nanti bisa melalui fitur chat ataupun nanti langsung apa present ya, gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti paling lambat ya Bapak Ibu akan mengisi post test ya, eh, 10 menit setelah acara selesai ini akan ada post testnya dan apa, daftar hadirnya kemudian paling cepat 2 kali 24 jam. Baik, karena sudah kita tunggu-tunggu ini ya, monggo Mas Baskoro, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tommy. Eh, Suara saya terdengar jelas ya, Mas Tommy ya. Jelas, 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 Mas. Baik, baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu ya. Pertama, eh, ucapkan terima kasih kepada eh, Muji Santoso Training and Consulting ya, yang mana di sini juga hadir foundernya yang terhormat Pak Muji Santoso. Kemudian terima kasih juga Satu kepada unmute Mas itu. Tommy yang sudah Mute atau unmute. eh, membawa pengantar ya sebagai moderator ini pada siang hari ini dan ini ya, kalau di beberapa daerah ini sudah sore menjelang maghrib ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena kita juga keterbatasan waktu dan kaitan pengadaan barang dan jasa ini kadang pembahasan satu topik itu nggak cukup 1-2 hari ya seperti yang disampaikan sering oleh Pak Muji ya. Nggak akan cukup kalau kita bahas satu topik itu ya Bapak Ibu sekalian, pasti banyak sekali diskusi yang akan eh, muncul ya, muncul. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini materinya pengantar ya. Pengantar ini terkait lebih ke arah SE ya, SE 3 tahun 2024 ya, tentang apa ini apa mini kompetisi ya.
yang itu mengatur tidak hanya di pekerjaan konstruksi saja, tapi juga pada produk dan spesifikasi. Namun di sini kita lebih fokuskan kepada mini kompetisi eh, konstruksi ya Bapak Ibu sekalian untuk pekerjaan konstruksi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin langsung saja, mungkin materi ini, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali dengan materi ini ya, karena ini sudah ada regulasi ini sejak bulan akhir Februari tahun 2024 ya Bapak Ibu sekalian sampai dengan saat ini. Mungkin masih ada hal-hal yang eh, bagaimana sih cara penerapannya, implementasinya pada aplikasi seperti itu. Nah, di sini saya mencoba nanti setelah pengantar ada nanti kita akan nampilkan ya secara aplikatif. Aplikatif ini sudah saya eh, siapkan dalam bentuk screenshot ya. Namun dari screenshot ini semoga saja bisa eh, ini ya menjadi topik nanti yang jadi bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Baik, ini diawali Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan Mas Tommy. Mas Tommy perkenalan ya tadi. Slide saya jalan ya Mas Tommy. Aman, aman, jalan. Aman. Oke, baik. Eh, saya Baskoro Aribowo, sama seperti Mas Tommy selaku fungsional PBJ ya. Kalau Mas Tommy di Gunung Kidul, saya di Kota Yogyakarta ya. Eh, ini CV saya Bapak Ibu sekalian selaku fungsional PBJ. Kemudian kita langsung saja ya terkait dasar hukum ya Bapak Ibu sekalian, materi kita ini pastinya yang pertama ada Perpres terkait pengadaan barang dan jasa, kemudian ada Perlem 9 tahun 2021 ya tentang katalog elektronik serta toko daringnya. Kemudian di sini juga ada terkait tata cara ya kita eh, tata cara kita di buat katalog elektronik ya. Eh, Keputusan Kepala LKPP 122 tahun 2022. Kemudian juga ada SE3 ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini slide saya lompat-lompat sendiri. Ada SE Kepala LKPP ya nomor 3 tahun 2024. Nah, ini ya tentang tata cara eh, mini kompetisi yang mana di sini tidak hanya mengatur tentang pekerjaan konstruksi saja tapi juga ada tentang mini kompetisi produk dan juga mini kompetisi spesifikasi. Nah, ini pengantar Bapak Ibu sekalian terkait apa itu mini kompetisi di katalog ya Bapak Ibu sekalian. Mini kompetisi di katalog merupakan salah satu fitur ya di yang ada pada aplikasi katalog. Nanti langsung kita lihat saja di aplikasinya ya Bapak Ibu sekalian. Gunanya untuk memilih penyedia berdasarkan data spesifikasi atau data produk tertentu. Ya. Kemudian dibuat dengan maksud membantu PPK atau pejabat pengadaan mengkompetisikan. Nah, jadi yang sudah ada di katalog ini dikompetisikan lagi nih Bapak Ibu sekalian ya. Mengkompetisikan penyedia katalog elektronik yang memiliki produk tayang yang sama dan atau dengan spesifikasi yang sama atau setara. Nah, di sini mini kompetisi ini adalah untuk etalase produk ya. Pada opsi ini koreksi atas harga dilakukan melalui mekanisme persaingan di mana pelaku usaha secara otomatis akan terundang ya. Jadi mini kompetisi ini ya terbatas hanya satu etalase produk saja. Jadi tidak bisa untuk lintas etalase. Nah, di dalam etalase itu kan pastinya sudah Bapak Ibu ketahui ada kategori subkategori. Nah, itulah nanti yang nanti menjadi objek yang dikompetisikan seperti itu. Kapan ya strategi mini kompetisi ini digunakan ya ini beberapa hal yang menjadi dasar ya Bapak Ibu sekalian ya kita melaksanakan mini kompetisi Bapak Ibu sekalian yang mana di situ lebih dari dua penyedia yang menawarkan produk spesifikasi yang sama sesuai dengan identifikasi kebutuhan dengan harga yang berbeda-beda. Kemudian kebutuhan produk dengan volume yang relatif banyak dan pagu anggaran besar. Nah, ini pun juga ini ya relatif juga ya bagi kita ya apakah kita di kementerian, lembaga maupun perangkat daerah ya pasti itu akan berbeda ya. Dalam arti mengartikan pagu anggaran besar ya, kemudian volume yang relatif banyak ya. Mungkin kalau di kita besar ya, tapi mungkin di kementerian itu eh, pagunya kecil seperti itu. Ini juga relatif seperti itu. Nah, di sini kemudian juga kalau terkait mini kompetisi produk itu berarti pada etalase dengan skema principal reseller. Ini penjelasan untuk yang produk ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau produk itu di situ ada prinsipal yang menawarkan, menayangkan ya, menginformasikan produk harganya dan di dalamnya ada reseller-resellernya. Nah, nanti yang ikut kompetisi itu adalah para resellernya. Kemudian kebutuhan yang mendesak ya dan harapannya dengan mini kompetisi ini
penyedia menyampaikan harganya lagi, ya, harga terbaiknya seperti itu. Itu harapannya. Jenis mini kompetisi ada tiga ya Bapak Ibu, ya. Ada untuk barang, jasa lainnya pekerjaan konstruksi yang mana di sini ada produk spesifikasi dan di pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang karena kita sesuai regulasi itu bahwa katalog ini digunakan untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan untuk pekerjaan konstruksi. Kita langsung saja Bapak Ibu sekalian ya, apa yang menjadi isi Bapak Ibu sekalian, isi dari SE3 tahun 2024 ya Bapak Ibu sekalian ya. Terkait di pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, eh ketika mini kompetisi pekerjaan konstruksi apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, di sini di tahap persiapan kita harus menyiapkan dokumen kompetisi atau doktis ya. Nah, ini kalau kita bahas doktis ini Bapak Ibu sekalian mungkin satu sesi nggak cukup juga ya Bapak Ibu sekalian. Namun paling tidak ini bisa menjadi gambaran apa yang harus dipersiapkan di tahap persiapan kita mau melaksanakan mini kompetisi pekerjaan konstruksi ya. Di sini ada kita menyiapkan ada spesifikasi teknis ya yang mana di situ termasuk di pekerjaan. Kemudian kalau kita sering bicara lazimnya adalah HPS, kalau di purchasing ini kan HPS dikecualikan. Nah, namun di sini terkait rincian biayanya itu namanya adalah RPB ya atau rencana perkiraan biaya yang mana itu merupakan nilai pagu paket pengadaan ya. Jadi nilai RPB itu merupakan nilai pagu paket pengadaan. Nah, misalnya kita ada pagu anggaran, pekerjaan konstruksi pagu anggarannya 5 miliar. Nah, berapa RPB-nya? Nah, ini ya RPB-nya mungkin bisa 4,9 miliar. Seperti itu adalah nilai eh, pagu paket pengadaan untuk purchasing-nya seperti itu. Kemudian rencana penetapan uang muka dan jaminan uang muka. Nah, ini kan lazimnya ada di rancangan kontrak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Apakah kita memberikan uang muka atau tidak ya? Pasti kalau ada uang muka di situ ada jaminan uang muka. Nah, ini isi dari dokumen kompetisi atau doktis ya. Yang mungkin informasinya sampai saat ini pun juga belum ada ya, Mas Tommy ya, doktis dari LKPP terkait purchasing ya, Bapak Ibu, Mas Tommy. Belum ada, Nah, Mas. Kemarin belum ya. LKPP share untuk yang apa yang dilakukan teman-teman di Kementerian PUPR ya. Oke, Mirip baik. Yang mirip-mirip PUPR, dengan MDP itu ya. ya MDP Mirip-mirip ya, hampir MDP, sama ya. ya, Ah, hampir ya, sama ya. MDP disesuaikan untuk jadi disesuaikan ya dengan kebutuhan doktis kita gitu ya. dengan doktis ya. Di mini kompetensinya, ya, menjadi Oke. doktis. Berikutnya ada rencana jaminan pelaksanaan ya. Nah, di sini apabila ada ya, di sini bisa misal jaminan pelaksanaan ya, karena memang kalau di pekerjaan konstruksi sesuai dengan regulasi ya, pengadaan barang, jasa lainnya pekerjaan konstruksi yang nilainya di atas 200 juta itu ada jaminan pelaksanaan ya. Nah, ini apabila ada di sini. Kemudian ada rencana jaminan pemeliharaan atau retensi ya. Ini apabila ada seperti itu. Kemudian juga ada persyaratan lainnya apabila ada. Nah, di sini perlu perlu kita ini ya, ini bisa jadi diskusi apakah persyaratan lainnya ini sebenarnya apakah ini yang belum tertuang di spesifikasi teknis. Nah, di sini kita tambah di sini ya. Misalnya kita butuh peralatan, bisa butuh personil di situ. Nah, ini masuk di persyaratan lainnya. Kemudian ada RKK-nya juga, rencana keselamatan konstruksinya. Nah, itu menjadi persyaratan lain bisa apabila ada ya ini dituangkan di dokumen kompetisinya. Itu tahap persiapan Bapak Ibu. Nah, setelah kita menyiapkan dokumen doktis ini, karena apa? Karena doktis ini nanti seperti kita kalau di Pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan itu ada menyiapkan yang namanya menyusun dokumen pemilihan yang nanti ditetapkan sebagai dokumen pemilihan menjadi aturan main ya untuk proses pengadaan langsung atau tender atau seleksi seperti itu. Nah, di sini namanya adalah dokumen kompetisi ya yang harus kita siapkan di tahap persiapan purchasing. Kemudian setelah kita siap, kita masuk di pelaksanaan. Nah, ini nanti implementasinya ini Bapak Ibu sekalian kita akan lihat di simulasinya ya Bapak Ibu sekalian. Dan sini ada pembuatan paketnya ya. Ini kalau kita buat eh, kalimat pembuatan paket seperti apa, nah itu nanti kita cek ya di pada aplikasi yang kita buat simulasi dalam bentuk slide ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita aplikatif kan waktunya nggak cukup ya karena kita akan tektokan ya sebagai PPK atau PP kemudian nanti dari sebagai penyedianya. Nah, ini nanti sudah kita buatkan nanti di slide-nya ya setelah ini. Kemudian setelah pembuatan paket
ada nanti penawaran dari penyedia ya, yang pastinya memenuhi syarat ya, dalam arti ya dia menawarkan pada etalase tersebut produknya ya. Jadi tidak dan di sini penawar penyedianya nanti secara sistem akan otomatis terundang ya. Ini seperti tender cepat ya Bapak Ibu sekalian ya. Dia akan otomatis ada di fitur kompetisinya, kompetisi apa yang sedang berjalan ya, itu seperti itu. Kemudian setelah penawaran selesai, ini ada ketentuannya nanti setelah ini. Nah, itu nanti ada papan peringkat kompetisi. Selanjutnya PP atau PPK melakukan pemilihan calon pemenang, melakukan verifikasi data kualifikasi apabila belum verified, dan selanjutnya ada publikasi kompetisi. Nah, semoga saja ini nanti slide simulasi kita ini insya Allah sudah termuat ya tahapan pelaksanaan ini. Berikutnya, nah ini tahapan ya Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kita pembuatan paketnya ya, yang diawali dengan paket mini kompetisi dibuat oleh PPK atau PP sesuai dengan nilai paket ya, sampai dengan nilai 200 juta itu adalah PP, di atas 200 juta itu oleh PPK. Kemudian kita juga membuat judul kompetisi ya, judul kompetisi ya bisa saja nanti kita berdasarkan paket pekerjaan kita ya Bapak Ibu sekalian. Misal kita ada peningkatan jalan, ruas apa, seperti itu menjadi judul kompetisinya ya. Kemudian memilih etalase produk ya. Nah, karena memang di sini terbatas kepada satu etalase, jadi tidak bisa lintas etalase ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian memilih kategori atau subkategori. Nah, ini lebih ke arah apa yang kita butuhkan nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu kita memilih kategori atau subkategorinya. Kemudian menentukan item pekerjaan dapat lebih dari satu item pekerjaan ya. Misalnya kita ada di kategori ya, misalnya nanti ada contoh kategori agregat pekerjaan lapis pondasi agregat. Nah, di dalamnya itu ada item pekerjaan agregat kelas A, agregat kelas B itu jadi item pekerjaan. Ya, juga eh, agregat kelas S ya, seperti itu ya. Itu menjadi item pekerjaan. Kemudian mengisi volume kuantitas barang atau jasa dan mengisi wilayah konstruksi. Nah, karena ini bicara konstruksi, kita wilayah konstruksinya di mana nih kita pekerjaan kita. Kemudian menentukan kualifikasi usaha penyedia. Nah, ini pastinya sesuai dengan regulasi nilai sampai dengan 15 miliar. Itu adalah untuk pekerja untuk kualifikasi kecil. Nilai di atas ini 15 miliar itu adalah untuk eh, menengah. Kemudian besar adalah di atas 50 miliar. Kemudian menetapkan batas akhir waktu penawaran. Nah, di sini ya masa penawaran minimal 3 hari kerja setelah mini kompetisi dimulai. Nah, ini sebagai catatan Bapak Ibu sekalian, Sabtu Minggu tidak dihitung Bapak Ibu sekalian, dan sistem itu sudah membaca secara otomasi Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita mulai di hari Kamis ya. Kamis kalau dihitung Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kehitung itu, misalnya kita selesai Minggu, nah itu sistem akan ini ya, ada notifikasi ya, waktunya masih kurang dari 3 hari. Berarti kita bisa berakhir 3 hari kerjanya di hari kalau Kamis kehitung Kamis Jumat berarti baru 2 hari. Berarti berakhirnya di hari Senin ya, di hari Senin seperti itu. Kemudian mengunggah dokumen kompetisi yang tadi kita siapkan di tahap persiapan ya. Kemudian menetapkan batas akhir serah terima. Nah, ini serah terima ini terkait pekerjaan ya Bapak Ibu sekalian, dari kita perhitungkan berapa lama waktu pekerjaan untuk menyelesaikan ini ya proyek kita ya, paket kita ini. Nah, itu kita tetapkan batas akhir serah terima. Kemudian setelah itu semuanya sudah diisi ya Bapak Ibu sekalian ya, tahapan-tahapan ini, nah itu nanti PPK melakukan penyelesaian pembuatan paketnya. Nah, berikutnya di sini Bapak Ibu setelah paketnya sudah jadi ya Bapak Ibu sekalian, nah nanti pasti akan terkirim Bapak Ibu sekalian paket tersebut kepada penyedia-penyedia ya, terinformasikan ya. Secara sistem nanti penyedia tersebut akan masuk ke eh, eh, fitur kompetisi ya. Nah, di situ akan terinformasikan nih ya, kompetisi apa saja yang sedang berjalan ya, yang bisa diikuti oleh penyedia tersebut seperti itu. Karena secara otomasi akan terundang ya, yang penyedia memenuhi syarat, dalam arti di sini dia menawarkan produk pada etalase tersebut seperti itu. Di sini nanti peserta tersebut atau penyedia di sini ya, penawaran penyedia memilih produk ya, melakukan penawaran memilih produk yang tayang pada aplikasi katalog elektronik ya, dapat melakukan perubahan data pada produk tayang akan ditawarkan agar sesuai dengan persyaratan
pada dokumen kompetisi. Nah, di sini penawaran harganya Bapak Ibu sekalian terdiri dari tiga ya Bapak Ibu sekalian ya. Terdiri dari tiga. Yang pertama itu penawaran terhadap item pekerjaannya. Item pekerjaannya ya. Misalnya ada tiga item pekerjaan, ya itu nanti ditawar ya. Item A, B, C ya itu ditawar. Kemudian penawaran kedua ada biaya mobilisasi ya, biaya untuk mobilisasi ya. Dan ini juga di sistem di aplikasi sudah disediakan nih ya untuk mengisi biaya mobilisasinya. Kemudian juga yang ketiga adalah biaya penerapan SMKK. Nah, ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Bisa saja nih produk yang tayang dari penyedia itu sudah termasuk biaya mobilisasi dan SMKK. Nah, di sini penyedia bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan untuk harga tayangnya tadi itu hanya untuk biaya item pekerjaannya saja ya. Atau juga mungkin dia tidak perlu merubah tapi harganya nanti akan misalnya dia harga 2 juta nih tapi itu sudah mobilisasi dan SMKK. Nah, ketika dia mau menawar itu harus dikeluarkan dulu Bapak Ibu sekalian biaya mobilisasi SMKK-nya jangan sampai nanti jadi double. Kalau menjadi double nanti itu menjadi ini kerugian dari penyedianya ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena nanti penyedia tersebut harus wajib memasukkan biaya mobilisasi dan juga biaya penerapan SMKK. Terpisah ya dari item pekerjaannya seperti itu. Kemudian di sini penawaran seluruh seluruh item pekerjaannya. Jadi eh, informasinya di sini Bapak Ibu sekalian, secara otomasi peserta tersebut harus menawar seluruh item pekerjaan. Ya, beda hal yang di spesifikasi ya. Spesifikasi itu penyedia tidak wajib menawar seluruh item ya yang dikompetisikan ya. Misalnya spesifikasi itu ada 10 item, dia menawar hanya 5 itu tidak gugur penawarannya ya. Tapi kalau di sini di konstruksi ada kewajiban dari peserta atau penyedia di sini untuk menawar seluruh item pekerjaan. Secara sistem sudah otomasi ya, dia harus menawar seluruh item pekerjaan. Nah, kemudian setelah selesai penawaran, nanti akan muncul papan peringkat Bapak Ibu sekalian. Dan di sini aplikasi katalog elektronik akan menyusun daftar peringkat penyedia katalog yang melakukan penawaran ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini juga ada informasi harga pada proses mini kompetisi merupakan ya. Jadi total harga ya, itu merupakan biaya mobilisasi, item pekerjaan, dan juga biaya penerapan SMKK-nya ya. Nah, ketika setelah selesai, Bapak Ibu di sini ada ketugasan dari PP atau PPK ya terkait nilai belanjanya ya. Nah, di sini ya memilih calon pemenang berdasarkan taraf sebagai berikut. Jadi ada pemenuhan SKP-nya, kemudian ada kesesuaian persyaratan teknis, dan di sini juga ada penerapan yang namanya EKH, Bapak Ibu sekalian ya. EKH ya, evaluasi kewajaran harga. Ketika nanti harga penawarannya di bawah 80 dari pagu paket ya dari RPB tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti akan masuk di evaluasi kewajaran harga. Dan yang terakhir adalah harga terbaiknya ya Bapak Ibu setelah melewati tahapan-tahapan ini dan nanti akan mendapatkan harga terbaiknya ya. Harga terbaik seperti itu. Nah, ini bagaimana pemenuhan SKP ya sampai saat ini ya masih secara manual ya karena eh, baru diupayakan untuk otomasi ya dengan database pekerjaan penyedia yang tersimpan pada SPSE. Namun sampai dengan fitur tersebut tersedia, maka perhitungan pemenuhan SKP dilakukan secara manual. Kemudian di sini penyedia melampirkan. Nah, ini juga ada fitur nanti Bapak Ibu sekalian ya. Fitur penyedia tersebut harus nih ya melampirkan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan atau surat pernyataan terkait pemenuhan SKP yang mana di sini adalah SKP KP min P ya. Jadi dia berapa pekerjaan yang sudah sedang dikerjakan ya dan berapa tinggal ini ya kemampuan dia selama untuk kecil itu kan 5 ya. Dan B-nya ini pekerjaan yang sedang berjalan ya, Bapak Ibu sekalian kemampuan paket dikurangi paket pekerjaan. Ya. Itu tadi SKP, berikutnya kesesuaian persyaratan teknis berdasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis atau persyaratan yang ditetapkan dalam doktis ya. Jadi ada kesesuaian ya yang ditawarkan dengan apa yang menjadi persyaratan yang ditetapkan pada doktis. Apabila diperlukan, dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis sesuai yang diterapkan dalam dokumen kompetisi. Nah ini tahapan EKH ya Bapak Ibu sekalian sama halnya ya dengan kita proses di tender ya Bapak Ibu sekalian.
minta struktur pembentuk harga dari harga produk yang ditawarkan sampai dengan ini tahapan EKH ya Bapak Ibu sekalian nanti bagaimana harga, klarifikasi dibandingkan harga penawaran ya setelah dikurangi dengan profitnya itu ya Bapak Ibu sekalian harga penawarannya kalau misalnya harga klarifikasi itu lebih tinggi dari harga penawarannya nah itu berarti tidak wajar dan penawaran penyedia tersebut dinyatakan gugur ya di tahapan-tahapan di EKH-nya. Harga terbaik ya. Nah, di sini menawarkan harga penawaran terendah ya Bapak Ibu sekalian ya. Harga terendahnya karena nanti dari papan peringkat itu pun juga akan mengurutkan dari harga yang terendah ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu setelah melalui tahapan-tahapan dan didapatkanlah setelah melakukan ini tadi ya, verifikasi dan tadi SKP, kesesuaian spesifikasi teknisnya ya. Itu tadi ya Bapak Ibu sekalian dan IKH-nya kalau dia masuk di kewajaran harga, nah itu nanti yang terakhir adalah dia harga terbaik yang merupakan harga terendah ya, yang merupakan jumlah dari harga seluruh item pekerjaan ya, biaya mobilisasi dan juga biaya penerapan SMKK sesuai dengan kebutuhan. Ya apabila belum verified, namun saat ini kan ketika ini kita mau klik itu kan kita harus melihat ya vendornya verified atau tidak. Nah, di sini ada kewajiban verifikasi ya vendor untuk dia melakukan ini ya sinkron data lagi yang agar dia menjadi eh, verified vendor ya Bapak Ibu sekalian memperbarui aplikasi sikapnya ya isian di sikapnya untuk update seperti itu. Nah, ini bagaimana verifikasi data kualifikasi apabila belum verified kita cek status daftar hitamnya ini secara otomasi sistem harusnya sudah clear ya. Begitu juga dengan NIB-nya ya. Kemudian NPWP, KSWP validnya ya mungkin yang agak perlu verifikasi ini adalah di akte ya. Bisa saja mungkin aktenya sudah ada perubahan seperti itu. Itu bisa kita lakukan verifikasi ya, verifikasi seperti itu. Hasil verifikasi ada kualifikasi ini ketentuan ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak sesuai maka dibatalkan sebagai calon pemenang ya. Kemudian memilih calon pemenang berdasarkan peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan calon pemenang sebagaimana huruf D tahapannya sama. Seperti tadi ya kita melakukan verifikasi juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Apabila seluruh ya penyedia katalog elektronik masuk pada papan peringkat kompetisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi kualifikasi, maka paket mini kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK atau PP dapat melakukan pembuatan paket mini kompetisi baru seperti itu. Peserta mengundurkan diri. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita melakukan publikasi kompetisi ya Bapak Ibu sekalian, di sini PPK, PP menetapkan calon pemenang, maka PPK, PP melakukan publikasi kompetisi untuk menetapkan pemenang. Namun apabila peserta mengundurkan diri di sini ya, sebelum penandatangan kontrak, maka paket mini kompetisi tersebut dinyatakan batal ya. Dan PPK jadi tidak seperti tender ya, ada undang cadangan satu, dua. Kalau ini kalau dia mengundurkan diri sebelum penandatangan SP, itu paket mini kompetisinya batal dan PPK, PP dapat melakukan pembuatan mini kompetisi baru. Apabila penyedia katalog elektronik yang mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat diterima, maka penyedia tersebut dikenakan sanksi ya penghentian sementara dalam sistem transaksi purchasing selama 6 bulan. Nah, ini pelaksanaan mini kompetisi. Ini kelanjutannya ya Bapak Ibu sekalian ya setelah proses selesai publikasi, lanjutkan tahapan prosedur sesuai dengan petunjuk kemudahan aplikasi katalog elektronik. Tinggal kita melanjutkan nih Bapak Ibu sekalian ya. Melanjutkan setelah selesai ya kita dapat pemenangnya ya Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan dengan proses kontrak pelaksanaan pekerjaan serah terima yang nanti diakhiri dengan penilaian kinerja penyedia. Nah ini tahapannya ya Bapak Ibu pelaksanaan mini kompetisi ya. Resume proses mini kompetisi pekerjaan konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas usaha kecil ya. Ini kan sudah diinformasikan di awal tadi ya nilai sampai 15 miliar itu adalah untuk pelaku usaha UMKK ya, usaha mikro kecil koperasi. Kemudian yang terakhir adalah harga terbaik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian simulasinya ya, ada papan peringkat ya Bapak Ibu sekalian. Penawaran terendah di atas ini Bapak Ibu sekalian. Nah, namun di sini harus kita melakukan pencermatan lagi nih, bagaimana pemenuhan SKP-nya, ya, kemudian kesesuaian dengan spesifikasi teknis, kemudian kaitan harga, apakah dia wajar atau tidak wajar, ya.
Berarti kalau dia menawar di bawah 80 dari RPB ya, nilai pagu paket tadi, rencana perkiraan biaya, itu kita lakukan evaluasi kewajaran harga ya. Apabila tidak wajar, akhirnya menggugurkan penawarannya ya. Di sini ini simulasinya Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk materi, mungkin kita lanjut saja ya Pak Tommy, biar tidak jadi penasaran atau malah nggak penasaran nih Bapak. Kita Ya, lanjut untuk silakan Mas. saya tampil slide simulasi aplikasinya ya Bapak Ibu. Mohon izin, ini saya stop share dulu. Terlihat ya Pak Tommy? Ya, terlihat, lihat Oke, Mas, kita aman. ya aman ya. Oke, baik. Oke, Baik. silakan eh ini dipaparkan. Bapak Ibu simulasi ya yang sudah kita SS ya Bapak Ibu pada slide ini karena kalau kita buka aplikasinya ini akan membutuhkan waktu. Nah, ini kita coba untuk kita tuangkan pada slide ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tampilan katalog versi 5 ya Bapak Ibu sekalian ya. Tampilan versi 5. Nah, ini simulasi mini kompetisi konstruksi Bapak Ibu. Kemudian ini kita coba untuk ini Bapak Ibu. Kita sudah pegang nih RPB-nya ya. Kita sudah pegang RPB-nya. Misal RPB-nya di sini kita 3 miliar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sudah bisa menjadi dasar yang melakukan adalah PPK. Ini kita ambil misal nilai pagu paket ya, pagu paket ya. Jadi bukan pagu anggarannya ya, tapi pagu paket ya. Pagu paketnya adalah 3 miliar ya, 3 miliar. Nah, di sini kita coba login PPK-nya ya Bapak Ibu. Nah, kita PPK login ya. Ini. Kemudian setelah PPK login, nah di sini PPK akan terlihat nih ya Bapak Ibu sekalian fitur-fitur pada tampilannya PPK di katalog elektronik versi 5 ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada mulai beranda, pengumuman produk, kompetisi, paket dan seterusnya. Di sini kita klik memilih adalah kompetisi ya. Kita mau melakukan kompetisi. Nah, yang fitur kita pilih adalah fitur kompetisi ya. Setelah kita klik kompetisi, nanti akan muncul Bapak Ibu sekalian. Tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Tampilan seperti ini ya. Dan ini adalah fitur atau tampilan kompetisi pada PPK tersebut ya. Nah, ini sini ada jenis kompetisi, pekerjaan jasa konstruksi, spesifikasi pekerjaan jasa konstruksi. Nah, selanjutnya kita mengklik buat kompetisi ya. Ini ya. Ini kita klik buat kompetisi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan tampil 3 jenis kompetisi sesuai dengan SE ya, SE 3 ya, Bapak Ibu ada kompetisi produk, ada kompetisi spesifikasi dan sesuai dengan topik kita pada hari ini, kita pilih kompetisi konstruksi ya. Itu kita pilih kompetisi konstruksi. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini seperti kita mau buat ini memang kita mau membuat paket ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini beda hal kalau yang model dengan ini Bapak Ibu. Model eh, negosiasi ya. Kalau negosiasi kita memilih produknya dulu nih. Apa yang mau kita beli? Namun sebelumnya pasti tahap-tahapannya harus sudah kita lakukan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita menyiapkan dokumen persiapan pengadaan, apa pengadaan baru purchasing ya, berarti persiapan purchasing ya, spesifikasi teknis ya, prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas UMKK-nya dan referensi harga itu yang negosiasi harus kita siapkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu bedanya kalau di sini setelah kita pilih mini kompetisi konstruksi akan tampil seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Kita diminta untuk memilih RUP ya. Nah, mungkin apabila RUP kita di sini belum tampil, Bapak Ibu sekalian, kita klik data master ya. Nah, data master, ya di sini kita akan menarik ya, menarik data RUP ya. Kita pilih RUP-nya ya. Nah, di sini kita diminta untuk tarik data RUP terpilih ya. Nah, di sini tarik data RUP terpilih nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, pastinya kita punya data sirup Bapak Ibu sekalian ya. Kita punya data sirup terlebih dahulu ya.
Nah, di situ kita dapat kodenya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada 8 angka ya untuk RUP ya, kalau tidak salah ya. Ada 8 angka kita ketikkan di sini nanti akan muncullah RUP kita apabila RUP itu sudah diumumkan. Kalau belum diumumkan nggak akan tampil nih di sini Bapak Ibu sekalian ya. Seperti itu. Nah, setelah kita inputkan ID RUP-nya, nah nanti akan muncul nih ya nomor RUP tadi ya. Misalnya kita ada pekerjaan ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini nama paket pekerjaan pada RUP kita ya Bapak Ibu sekalian yang sudah kita umumkan ya. Kemudian di sini ada instansinya ya, kebetulan ini yang kita contoh ada di kementerian ya. Reservasi jalan Bapak Ibu, instansinya adalah PUPR ya. Bapak ini sebagai contoh, dan di situ pagu anggarannya akan terinformasikan nih ya. Pagu anggarannya akan terinformasikan sekian ya. Nah, kemudian kita pilih ya, pilih RUP. Nah, setelah kita pilih, kita langkah selanjutnya adalah next ya, berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kemudian akan tampil tampilan ini Bapak Ibu sekalian. Buat kompetisi konstruksi yang mana di sini kita diminta untuk menginputkan data konstruksinya ya. Data konstruksinya ya, yang mana di sini kebetulan kita di PPK ya ini ya. Kita ambil contoh tadi, coba PPK nilai di atas 200 juta ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan ya judul kompetisinya ya. Kemudian di sini jenis kompetisi jelas karena kita sudah milih kompetisi konstruksi. Nah, di sini sudah dari sistem ini adalah jenis kompetisi pekerjaan jasa konstruksi ya. Kemudian di sini ada nilai pagu paket. Berapa nilai pagu paket kita ya? Nah, di sini nilai pagu paket kita misalnya nanti kita isikan setelah ini ya. Kemudian di sini juga ada pagu anggarannya, kemudian ada kualifikasi usaha ya, Bapak Ibu sekalian ya. Usaha kecil, menengah, besar ya. Kemudian di sini ada etalase produk. Nah, ini seperti di awal tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Ini memang terbatas pada etalase produk ya. Jadi satu etalase produk saja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini tampilan yang apa yang harus kita isi. Kemudian di situ setelah kita dapat etalase produk ya. Nah, di sini nanti kita bisa mencari nih mau etalase produknya apa ya. Nah, pastinya kita sudah melakukan ini dulu pencarian dulu ya Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan kita ini bisa dipenuhi di etalase mana nih ya. Nah, itu harus kita dapatkan informasi itu dulu seperti itu. Nah, ini ya, ini masih kosongan Bapak Ibu sekalian tampilannya. Nanti kita diminta juga untuk mengisikan wilayah konstruksinya di daerah kita. Misalnya akan dilaksanakan pekerjaan ini ya, alamatnya di mana. Kemudian nanti di sini ada item pekerjaannya ya. Nah, nanti item pekerjaan ini akan muncul nih Bapak Ibu sekalian ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Kemudian di sini kita juga diminta mengisi batas akhir waktu penawaran yang tadi minimalnya adalah 3 hari kerja ya. 3 hari kerja, Sabtu Minggu itu tidak dihitung ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian batas akhir serah terima ini disesuaikan dengan berapa waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan ini ya, untuk menyelesaikan pekerjaan ini ya. Kemudian tadi juga di tahap persiapan kita harus menyiapkan yang namanya dokumen kompetisi atau doktis ya. Nah, di sini nanti kita diminta untuk menguploadnya ya, menguploadnya yang berisi antara lain tadi ya spesifikasi teknisnya, kemudian ada RPB-nya ya, berapa biayanya ya, kemudian ada juga tadi diberikan uang muka atau tidak, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan. Nah, itu isi dari doktis. Nah, itu nanti kita upload nih Bapak Ibu sekalian pada fitur dokumen kompetisi ya. Kemudian bisa saja di sini kita ada mau melampirkan apa nih, gambar misalnya ya, dokumen lainnya kita masukkan di sini. Kemudian mungkin ada persyaratan untuk lain-lainnya lah ya, ada personil ya, peralatan, RKK-nya. Nah, ini kita masukkan di dokumen lainnya seperti itu. Ini Bapak Ibu masih kosongan dan kita nanti diminta untuk mengisinya ya, mengisinya. Gitu. Setelah itu kita nanti diminta untuk menyimpannya, dan nanti setelah disimpan kita akan step berikutnya ya, mengisi data. Sebelumnya kita akan informasikan nih Bapak Ibu sekalian ya, nanti jadi pertanyaan angka ini dari mana sih?
ya di slide ini. Nah, ini kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian ya. Ada pekerjaan ya, item pekerjaan lapis pondasi agregat ya. Kemudian ada di sini kita butuh biaya mobilisasi, biaya penerapan SMKK ya, di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini ada volume ya yang nanti akan kita masukkan ya pada item pekerjaan berapa volume yang kita butuhkan untuk item pekerjaan tersebut. Sedangkan itemnya ada tiga nih Bapak Ibu. Ada agregat kelas A, B, dan S. Ya. Kemudian di sini ada nilai atau jumlah keseluruhan dari RPB kita nih, ya. Nah, ini kita bulatkan saja ya, sekitar 3 miliar ya, Bapak Ibu sekalian, ini untuk kita simulasikan nantinya ya. Ini sekitar 2,9 miliar. Nah, dari data ini, nah kita isikan nih di sini Bapak Ibu sekalian judul kompetisi. Nah, ini berdasarkan RUP-nya tadi ya, sama paket pekerjaan kita isikan ya. Kemudian ada jenis kompetisi tadi secara sistem karena kita milihnya mini kompetisi konstruksi. Di sini adalah jenis kompetisinya adalah pekerjaan jasa konstruksi. Kemudian kita isikan nilai pagu paketnya ya. Tadi kita bulatkan menjadi 3 miliar ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pagu anggaran, nah kualifikasi usahanya ini adalah untuk usaha kecil ya. Kemudian etalase produknya, nah ini kita cari nih etalase produknya adalah pekerjaan konstruksi jalan ya. Yang mana di situ menyediakan nih item-item pekerjaan kita ya sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan. Nah, itu kita pilih lah di sini ya pekerjaan konstruksi jalan dan kita pilih Bapak Ibu sekalian ya, kita pilih. Nah, kalau kita di daerah-daerah katalog lokal ya itu pasti akan ada identitasnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kita buat tidak ada identitasnya biar jadi ada ini ya Bapak informasi bagi Bapak Ibu. Kalau misalnya kita di Kabupaten Wonogiri nanti biasanya di belakangnya itu ada identitas Kabupaten Wonogiri ya. Pekerjaan konstruksi jalan, misalnya Kabupaten Wonogiri itu ada pekerjaan ini, etalase pekerjaan konstruksi jalan, di belakangnya itu nanti ada Kabupaten Wonogiri ya. Atau kabupaten atau kota Jogja atau kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo itu belakangnya ada Bapak Ibu sekalian. Ya, itu memudahkan kita Bapak Ibu sekalian. Setelah kita pilih ya, jadi kita tinggal melanjutkan ke berikutnya nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah kita pilih tadi etalasenya pekerjaan jalan ya, pekerjaan konstruksi jalan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan wilayah konstruksinya mana ini. Saya coba DKI Jakarta, kabupatennya mana ya, kemudian alamatnya di mana ya. Ini. Kemudian di sini kita ada item pekerjaan ya. Nah, mungkin tadi tampilan awalnya itu satu Bapak Ibu sekalian, tapi di sini kalau kita book eh, boleh lebih milih dari satu, itu kita tinggal tambah kategori seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kebetulan kalau kita kebutuhan kita itu di beberapa kategori, tinggal kita tambahkan saja di sini tambah kategori, tinggal kita pilih ya kategori di dalamnya nanti ada apa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita hanya satu kategori saja, lapis pondasi agregat ya. Ini ada di etalase ini pekerjaan jalan tadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini kategorinya sudah ada di dalamnya. Kemudian kita ketikkan nih Bapak Ibu, kita butuh apa nih tadi? Pekerjaan lapis pondasi agregat A. Volumenya berapa kita masukkan? Berikut habis itu satuannya, ini satuannya Bapak Ibu sekalian ya. Ada satuan. Selanjutnya ada item kedua, item ketiga kita isikan. Nah, kalau kita nggak butuh, misalnya salah ketik, kita tinggal klik ini ya, kayak tong sampah ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tong sampah untuk menghapus seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengisi batas akhir penawaran ya. Berapa lama ya? Ini misalnya hari ini tanggal 16 ya. Kalau 3 hari kan hari Rabu, Kamis, Jumat bisa sampai dengan hari Jumat ya. Tanggal 16, 17, 18 ya. Kemudian batas akhir serah terima ini terkait waktu pelaksanaan pekerjaannya ya. Kita perkirakan misalnya 2 bulan atau 3 bulan seperti itu. Kemudian di sini kita diminta untuk menginputkan atau mengupload ya dokumen kompetisi ya. Nah, di situ nanti menjadi hal-hal yang harus dipenuhi ya, penuhi oleh peserta yang memasukkan penawaran. Kemudian ada dokumen lainnya ya, tinggal kita upload saja di sini. Setelah itu kita simpan ya, kita simpan. Nah, kita simpan nanti kita diminta ya jika sudah membuat kompetisi mohon untuk memasukkan informasi paket ya informasi paket ini terkait informasi KLPD-nya ya.
Bapak Ibu sekalian ya, ini ada komoditasnya apa ya. Tadi akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian pekerjaan konstruksi jalannya ya. Kemudian nama paket pekerjaan ya. Seterusnya ya ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian di sumber dananya, kode anggarannya ya. Kemudian di sini alamat satuan kerja ya, alamat pengiriman mana misalnya sama dengan alamat satuan kerja, tinggal kita centang checklist aja di sini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita klik berikutnya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada informasi siapa PPK-nya atau pembelinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini nah setelah selesai ini kita tinggal proses saja ya. Nah, proses nanti akan muncul konfirmasi terlebih dahulu nih Bapak Ibu sekalian. Apakah Anda yakin akan mengirim kompetisi? Jika ya, maka data tidak akan dapat diubah lagi ya. Tidak akan dapat diubah lagi seperti itu. Nah, berikutnya ini akan tampil nih Bapak Ibu sekalian ya. Akan tampil pada tampilan PPK ya. Tadi ya ada nama jenis kompetisi yang tadi kita buat nih ya. Yang kita buat. Nah, tadi ada ya, kita buat judul kompetisinya apa, nama paket pekerjaannya, jenis kompetisinya, pekerjaan konstruksi, kualifikasi untuk usaha kecil ya, kemudian nama etalase produknya ya, yang tadi yang kita pilih ya, kemudian batas waktu penawaran ya, kemudian pagu anggaran, ini informasi ya, Bapak Ibu, tentang paket kompetisinya yang kita buat tadi ya. Nah, di sini ada status kompetisinya ya, status kompetisinya adalah masa pemasukan penawaran ya. Nah, ini belum ada paket ya, karena kita harus menyelesaikan dulu nih ya proses mini kompetisi ini ya. Kompetisi ini. Selamat siang, selamat sore Pak Jepri. Oke, selanjutnya. Oke, Nah, waktunya setelah Mas ini Bas udah ya. jadi nih Bapak Ibu sekalian paket mini kompetisinya ya. Nah, kita melihat nih tampilan di penyedianya ya. Tampilan penyedianya seperti apa. Nah, tampilan penyedia. Nah, nanti setelah penyedia login ya, Bapak Ibu sekalian, dia milih di kompetisinya ya. Milih di kompetisinya ya. Yang mana nanti di kompetisi ketika klik nanti akan tampil Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tampil mana nih kompetisi yang sedang berjalan ya. Ini tampilan PPK yang pastinya tampilan penyedia yang mana pastinya penyedia ini memenuhi syarat untuk bisa ikut di mini kompetisi yang sudah dibuat oleh PP atau PPK ya. Bapak Ibu sekalian terhadap produk yang ditawarkan ya. Pasti ada kesesuaian di situ. Baik di etalasenya ya. Nah, kemudian di sini penyedia, langkah selanjutnya adalah pada aksinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada fitur aksi ya. Fitur aksi, nanti setelah diklik fitur aksi, di sini kalau mau lihat informasi paketnya ya, atau kita langsung, atau penyedianya langsung mau menawarkan kompetisi, menawarkan harganya ya. Mau ikut kompetisinya, dia ngeklik di penawaran kompetisi ya, menawarkan kompetisi. Mas Nah, Baskoro, dalam, waktunya ya. Waktunya. oke, 5 menit lagi Eh, Mas Tommy. oke, Ya. siap, siap, siap. Nah, selanjutnya nanti akan tampil ketika penyedia ini memilih untuk mengajukan penawaran kompetisi akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini tadi ada kategori ya. Kategori di pekerjaan ini ya di etalase kerjaan jalan tadi ya, pekerjaan konstruksi jalan ya. Dan di sini adalah Eh, ini dari apa yang dibutuhkan PPK ada agregat B, S dan A ya jumlah yang dibutuhkan berapa volumenya. Nah di sini nanti tinggal memilih produk ya. Produk di sini adalah produk yang ditawarkan oleh penyedia ini tadi Bapak Ibu sekalian ya. Dia tinggal memilih produknya. Nah di sini akan tampil Bapak Ibu agregat, agregat 1213 ya, agregat 27 ya yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PPK-nya ya. PPK-nya. Kemudian di sini nanti, nah ini Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah untuk item pekerjaannya. Kita PPK tadi di awal butuh 3 ya. Kemudian di sini ada kewajiban dari penyedia untuk mengisi biaya mobilisasi. Nah, di sini berarti harganya tadi sudah diinformasikan akan terpisah ya dari item pekerjaan. Itu adalah untuk biaya mobilisasi dan juga biaya SMKK-nya ya. Nah, di sini nanti penyedia ini akan menginputkan ya. Kemudian, nah di sini ada kewajiban juga untuk
mengupload dokumen SKP-nya ya. Terima kasih Pak Jepri, ini sudah diarahkan nama filenya ya. Nanti tinggal cus dia mengisikan filenya ya. Dan dia mengupload di sini, nanti dia akan melakukan memilih ini ya untuk menyimpan ya, simpan dan nanti apa yang diisikan ini akan tersimpan seperti itu. Berikutnya, tadi dia penyedia ini belum menawarkan harga ya. Nah, nanti akan kembali lagi pada fitur aksi. Di sini nanti penyedia tersebut memilih produk kompetisi ya, produk kompetisi. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini jadi dia punya tiga produk ini tadi yang dibutuhkan oleh PPK-nya ya. Dan di sini ada harga tayangnya, kemudian harga satuan untuk penawaran ya. Kemudian di sini akan diinputkan ya, diinputkan harga penawarannya ya. Nah, maksimalnya adalah harga tayang, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa melebihi dari harga tayang. Apabila penyedia ini akan memasukkan harga lebih dari harga tayang, penyedia tersebut harus merubah terlebih dahulu harga tayangnya, ya. Karena harga penawaran ini tidak boleh melebihi harga tayang penyedia tersebut. Kalau mau lebih dari harga tayang, harus merubah harga tayang dulu, ya, harga tayang seperti itu. Nah, di sini nanti ketika sudah mengisikan harga satuan penawaran ini nanti akan terinformasikan nih di tampilan penyedianya juga ya, total harga penawarannya di sini ya. Nah, di sini diinputkannya ya, diinputkan seperti itu. Nah, nah, di sini diinputkan berapa harga penawarannya, dia mengisikan di sini harga satuan penawar untuk agregat ini, agregat ke satu, dua, dan tiganya ya. Sudah diinputkan nanti akan eh, ada total nih, ya total harga penawaran sudah termasuk biaya mobilisasi dan biaya SMKK-nya. Nah, di sini nanti setelah selesai, total harga penawarannya sekian, dia akan proses ya, proses. Nah, di sini apabila Anda yakin akan melakukan submit produk, jika ya pasti Anda sudah melakukan cek lokasi pengiriman data pendukung. Jika batas waktu masa penawaran sudah selesai, data sudah tidak dapat dirubah. Jadi selama masa pemasukan penawaran, penyedia tersebut, ya para penyedia ini bisa melakukan perubahan harga penawaran ya, harga penawaran seperti itu. Nah, ini isian ya, isian Bapak Ibu yang tadi diajukan ya, diajukan. Nah, di sini penyedia bisa melakukan edit produk kompetisinya ya selama masa pemasukan penawaran. Jadi bisa merubah ya dengan melakukan edit produk kompetisinya ya. Nah, di sini mau melakukan edit, kalau dia sudah melakukan edit perubahan misalnya nanti tinggal disimpan. Nah, nanti harganya akan berubah ya. Harga penawaran yang sebelumnya akan berubah menjadi harga yang sudah dilakukan pengeditan perubahan seperti itu. Nah, setelah selesai, bagaimana dengan tampilan PPK? Nah, di sini PPK akan bisa melihat nih, ya, melihat penawaran kompetisi konstruksinya, ya. Nah, di sini akan tampil, mungkin di tahap pertama dilihat, oh baru satu penawaran, ya, baru satu penawaran. Kemudian berikutnya cek, oh sudah dua penawaran, ya, sampai dengan akhir selesai, ya, selesai mas penawaran, ya. Sini, nah nanti setelah selesai nanti akan bisa melihat nih papan peringkat kompetisi ya. Ini fiturnya menjadi bertambah ya. Setelah selesai waktu penawaran nanti akan terlihat papan peringkat kompetisi ya. Ada publikasi kompetisi dan juga bisa membatalkan kompetisi. Nah, di sini akan terlihat nih jumlah penawarannya ya. Tampilan di PPK. Nah, ini adalah papan peringkat kompetisinya ya. Nah, yang peringkat pertama dia menawar sekitar 44% ya. Nah, ini secara. Nah, di sini ada informasinya ya. Potensi tidak wajar. Nah, ini ada notif ya, potensi tidak wajar karena penawarannya di bawah 80% dari pagu paket ya. Pagu paket seperti itu. Nah, di sini ada penawaran kedua 96% ya. Ini tampilannya. Nah, terus kemudian di sini mau melakukan publikasi paket ya. Publikasi paket di sini. Nah, ini mau memilih pemenang nih ya. Mau memilih pemenang. Nah, di sini kita bisa justifikasi terlebih dahulu. Ah, ini tahapannya sudah melakukan evaluasi ya. Bagaimana SKP-nya, kesesuaian spesifikasi teknis ya, kemudian kewajaran harganya ya. Nah, di sini tinggal apabila yang penawaran satu tidak wajar, ya berarti menggugurkan penawaran. Nah, di sini harus dituangkan justifikasinya ya. Dituangkan justifikasinya. Nah, di sini harga tidak wajar. Nah, ini informasinya ini minimal adalah 20 karakter ya, 20 huruf ya. Nah, 20 huruf untuk justifikasi ini. Harga tidak wajar sehingga menggugurkan penawaran.
Kemudian di sini SKP memenuhi harga wajar sesuai spesifikasi ya. Nah, apakah Anda yakin akan memilih pemenang ya? Ya. Nah, di sini dia adalah pemenangnya ya. Pemenangnya di sini dan nanti PPK tinggal mempublikasikan pemenangnya ya. Di sini ada publikasi pemenang ya. Nah, di sini akan generate paket ya. Ketika kita melakukan generate paket ya, maka paket akan terbuat berdasarkan pemenang. Jadi akan secara otomasi ya, otomasi nanti yang akan kita lakukan tahap berikutnya adalah proses kepada pemenang ini tadi. Hanya satu saja ya, hanya satu saja seperti itu. Nah, di sini akan terlihat nih, status kompetisinya adalah selesai ya. Nah, ini selesai nih, kompetisinya selesai ya. Nah, selanjutnya prosesnya adalah proses e-purchasingnya ya. Beritu tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya adalah bagaimana eh, kita melakukan proses paketnya ya. Proses paketnya yang mana di sini kita melakukan kontraknya, SP-nya. Nah, di sini ya mulai proses paket ya. Ini tahap berikutnya adalah mengikuti seperti kita melakukan proses ini ya tahapan purchasing ya pada umumnya ya. Pada umumnya kita nanti melakukan pembuatan surat pesanan, pengiriman barang ya. Kalau di tampilannya ya, kalau kita ini masuk di pekerjaan konstruksi adalah masa pelaksanaan waktu pekerjaan ya, terus nanti sampai dengan selesai. Oke, seperti itu Pak Tommy. Ya, seperti Ya, diinformasikan ya Mas kalau kita Baskoro. bahas satu topik itu waktu sangat terbatas sekali ya Pak Tommy ya. Ya, Betul, semoga betul. paling tidak apa yang kita informasikan ini memberi ini ya tambahan informasi lah ya. Nah, di sini pun juga mungkin saya dan juga Mas Tommy ya, Mas Tommy tidak bukan berarti yang Benar. paling tahu dan sebagainya ya. Paling tidak ini kita memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait implementasi dari SE3 ya, SE3 terkait aturan tentang mini kompetisi di pelaksanaan purchasing seperti itu. Oke. Ya, saya kembalikan Mas Tommy sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Baskoro Aribowo yang sudah menyampaikan materinya ya. Ini Bapak Ibu keren sekali ya materinya sudah sangat detail menurut saya yang disampaikan. Nah, tapi mungkin dari teman-teman ini masih mau detail lagi sih gitu ya. Eh, Monggo. Mungkin dari yang disampaikan Mas Baskoro ini ada pengayaan dari teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau raise hand, silahkan ya Bapak Ibu semuanya. Atau di sini ada yang sudah melakukan mini kompetisi bisa sharing mungkin Betul ya, ya Mas Bapak Tommy Ibu ya. ya. Malah Baik itu mendapatkan pejabat pengadaan, feedback ya, informasi ya. Semakin ya, banyak informasi itu kan semakin memperkaya pengetahuan kita ya terkait mini kompetisi ya, ini ya, Pak Tommy ya. ya. Atau mungkin di pelaksanaan apa proses mini kompetisinya kemarin ada kendala dan lain sebagainya bisa sharing ya Bapak Ibu. Saya tunggu ya. Ini kalau boleh belum ada yang raise hand, saya ini ada yang bertanya nih di sini nih Mas. Mohon di-share file simulasi yang sedang ditayangkan Pak Suwono Widianto, Asrama Haji Balikpapan. Ya, siap. Nanti kita share ya, Pak Tommy ya. Oke, terus bisa di-share eh, contoh dokumen kompetisinya. Ya, tadi sampaikan Mas Baskoro ya dokumen kompetisinya itu belum ada standarisasi dari LKPP memang. Eh, Kemarin dari teman-teman membuat secara mandiri ya dan itu ya Mas Baskoro ya. Ya, Terus betul. dari Kementerian PUPR kemarin membuat juga lebih banyak formatnya itu ya seperti format dokumen pemilihan tender itu ya dan disesuaikan. Ini ada yang resen nih. Eh, Silahkan Pak suku dinas SDA Pulau bisa di Seribu. unmute Ya, Pulau Seribu ya. terima kasih Pak Tommy. Silahkan. Ya, Eh, silahkan Pak. eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Waalaikumsalam Tommy, Pak warahmatullahi Baskoro, wabarakatuh. terima kasih waktunya. Pak Muji Santosa yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia. Mungkin betul apa yang disampaikan Pak Tommy. Memang Gimana kita Pak? lagi mempelajari mini kompetisi konstruksi apalagi ini yang dibilang. Kalau mini kompetisi barang mungkin
di benak kami udah punya gambaran. Tapi ini bicara Oke. konstruksi. Yang pertama, Pak Baskoro, ki- yang tadi di doktes tadi itu harus PPK harus menyiapkan spektek, DED, RPB, sampai bicara uang muka dan jaminan pelaksanaan pemeliharaan, bahkan syarat-syarat lain. Hampir yang dijelaskan itu seperti tender biasa, seperti Ya. tender biasa, seperti Ya, tender ya. biasa. Itu Betul, Pak. Iya. eh, eh, itu Iya. seperti tender biasa. Nah, kita ini akan memilih penyedia dengan fitur yang Pak Baskoro sampaikan tadi. Itu gimana kita bisa memastikan bahwa spektek yang dibuat oleh PPK itu benar-benar sesuai harga yang diberikan oleh pelaksana. Nah, karena pengalaman kami yang di Jakarta ini, Mm-mm. penyedia itu berhak mengajukan penawaran Iya. lewat LKPP atau lewat ini ya, Iya. LPSE ya, LPSE. Dan kita tidak mengetahui, contohnya misalnya galian atau ini contoh yang ditampilkan tadi masalah jalan, Agregat. Iya. agregat misalnya, kayak misalnya agregat atau galian dulu perlu digali ndak. Kita kan nggak tahu digali seberapa dengan harga berapa. Terus Iya. misalnya agregatnya itu eh, landasan dulu, pondasi dulu. Pondasi itu butiran makadamnya itu berapa. Nah, ini kita kan nggak tahu harganya pelaksana. Sehingga kalau bertentangan dengan spek tek kita, gimana cara kita mengevaluasi? Misalnya Mhm. lapisan Betul. terakhirnya, aspalnya misalnya kita minta 5 senti. Yang ditawarkan dengan per meter persegi aspal itu harganya itu dengan ketebalan berapa? Itu kan perlu dievaluasi. Nah, nanti belum lagi tentang pembayarannya. Dia kalau konstruksi itu biasanya kan minta termin, apalagi nilainya Ya. di atas Betul. 5 miliar ya termin. Ya. Termin seperti apa termin yang dengan dia menawar dalam e-katalog itu? Kan analoginya kalau terminnya semakin banyak, dia akan menawar semakin rendah karena bisa Ya. memutarkan apa Uangnya. biaya yang dia Iya, miliki betul, atau Pak. modal yang dia miliki. Itu Pak Basla. Ini baru baru masalah jalan. Kalau pekerjaan kami itu konstruksi gedung, Pak. Itu kan lapisannya luar biasa itu. Ada Betul, pondasi betul. Ya, Pak. pancangnya, Heeh. nanti dia misalnya kedalaman pancang itu katakanlah eh, 9 meter, Oh, iya. hasilnya sundir seberapa. Lah ini kan harus kita Mm-mm. tahu persis. Mm-mm. Itu Oke. yang terus selanjutnya Pak, masalah pengawas Pak ini. Ini kan Mm. hubungannya sama pengawas sehingga Betul. spektek yang kita berikan atau kita tayangkan di kompetisi ini bisa dilaksanakan dengan biaya penyedia yang menawar. Nah, ini hubungannya dengan pengawas, termasuk kita sendiri sebagai pengendali lah, mengendalikan kontrak. Itu kadang-kadang kita itu banyak berantemnya ya Pak, sama pelaksana itu. Mau kita loh PPK itu gini loh, apa RKS saya itu. Iya. Ini misalnya friction testnya panjang itu segini, Bapak berapa lah? Ini pun menjadi debatable. Betul. Iya, Pak. Nah, Mm-mm. itu Pak, Mm-mm. itu kita masih mungkin memang betul bilangnya Pak Tommy, ini ada siaran ulang tentang mini kompetisi ini Iya. sehingga kita Betul. benar-benar paham bisa Iya. melakukan itu. Mm-mm. Yang saya tanyakan seperti itu Pak, gimana kita bisa memastikan Iya. e-katalog yang telah tayang miliknya pelaksana Mm-mm. dengan spektek yang kita berikan di dokumen kompetisi. Oke. Itu Pak, kira-kira. Terima kasih Pak, Oke. Ye. Pak Tommy, Ya, Baik. Bapak Baik. Ibu. Pak Sinten ini Pak? Bapak Assalamualaikum siapa tadi Pak? warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Baskoro tadi dari Pak Sinten ini tadi Pak. Namanya Pak. Mohon maaf. Mustajab Pak, mudah Pak diingat. Pak Mus Mustajab. Pak Oh iya, Mustajab ada. ya. Ini ada Kabupaten Pulau Seribu ya, Pak Mustajab. Kabupaten Ya. Pak Nggih, Mustajab Pak. ya. Ini Iya. pertanyaannya susah ini Mas Baskoro nih. Tapi bisa Mas Sinten. Nanti bisa dijelaskan nih Mas Baskoro. Baik. Keren-keren Ya. pertanyaannya nih. Ya, ini luar Silakan biasa Mas sekali. Baskoro. Iya. Ya, ya. Ini sebenarnya ini Pak Tommy ya, apa yang ditanyakan oleh Pak Mustajab ini sebenarnya merupakan resume ya Pak Tommy ya.
dari apa yang sudah ini ya, mungkin berjalan 2 tahun ke belakang ini ya, Pak Tommy ya. Ya, Oke. memang Ya. dari awal ya, karena kalau kita bicara regulasi ya, pekerjaan konstruksi ini bisa dilaksanakan ya dengan purchasing ya. Namun di sini pun juga kaitan pemilihan purchasing ini kan pastinya harus sudah clear, clear di depan dulu ya. Jadi tidak di tengah-tengah jalan kesimpulan purchasing nih. Ya, ini kita lihat dulu nih Pak Mustajab ya. Ya. Jadi dari awal ya, dari awal di data perencanaan ya kan. Nah, di sini eh, kita kan di tahap perencanaan itu salah satu poinnya memperhatikan ketersediaan kebutuhan kita ini ada nggak di katalog. Ya, itu awal dulu nih. Ya, apabila ada bisa dipenuhi. Ini harus clear dulu nih. Wah, ini eh, pekerjaan kita ini bisa nih dilaksanakan dengan purchasing. Nah, akhirnya kita umumkanlah perencanaan kita ini dengan purchasing. Ya, purchasing. Namun tidak, bukan seperti ini awal, wah ini kita besok kerjaan konstruksi ini kita laksanakan dengan purchasing, tapi kita belum tahu nih katalog ada nggak nih. Nah, itu nanti dalam perjalanan pasti akan menjadi kendala nih, bagaimana kita mau mengusulkan dan sebagainya ya. Nah, ini berarti di awal kita harus sudah memastikan dulu ya kebutuhan kita ini bisa dipenuhi nih dengan belanja menggunakan purchasing dengan katalog elektronik. Nah, terkhusus di pekerjaan konstruksi mungkin tadi benar sama Pak Mustajab disampaikan ya. Yang sangat berbeda sekali dengan pengadaan barang ya, yang itu bisa terkait bagaimana pemenuhan spesifikasi teknisnya ya. Nah, di sini Pak Mustajab ya, ini pun juga mungkin kalau kita di Kota Yogyakarta ini lebih ke arah pekerjaan-pekerjaan yang standar sudah pasti spesifikasinya itu di pelaksana itu bisa dipenuhi nih ya. Ya hanya pekerjaan ringan-ringan Pak Mustajab ya, ada pekerjaan hanya pasang konblok saja ya. Spesifikasinya udah jelas ya K200 250 K300 ya. Kita butuhnya hanya agregat pasir untuk pengunci. Kemudian untuk beton penguncinya, rabat betonnya itu pekerjaan-pekerjaan yang standarnya. Nah, bagaimana cara pemenuhan yang tadi yang disampaikan Pak Mustajab ya. Nah, di sini Pak Mustajab ini pun juga bisa jadi nanti bahan diskusi lagi ya. Nah, yang pastinya eh, etalasenya ya kebutuhan kita ternyata ini nanti bisa dipenuhi. Ini kesimpulan berarti ini sudah kesimpulan bahwa pekerjaan kita ini bisa dilaksanakan dengan purchasing ya. Purchasing. Nah, ini direncanakan dengan purchasing ya. Kemudian di tahap pelaksanaannya sebelum kita melakukan mini kompetisi ini tadi, nah kita harus menyiapkan dokumen mini kompetisi yang di mana di situ seperti tadi benar Pak Mustajab, kok sepertinya sama kayak tender ya. Memang urutannya berdasarkan SE itu tadi kita di situ menuangkan bagaimana spesifikasi teknisnya ya. Nah, bisa saja nih spesifikasi teknis kita ini dengan apa yang ditayangkan oleh penyedia yang di etalase itu bisa saja berbeda nih ya. Bisa saja berbeda. Bisa saja berbeda. Bisa juga uh, ada yang sama. Nah, ini pastinya dari kita mengidentifikasi dulu nih Mas Pak Baskoro, suaranya Mustajab ya. hilang-hilang nih. Kita butuh pekerjaan jalan ya. Bagaimana yang disampaikan oleh penyedia? Penyedia di situ kan pastinya dia menawarkan produk berdasarkan etalase yang dibangun ya. Dibangun oleh apakah ini di tempatnya Pak Mustajab misalnya di DKI ya. Di situ kan pastinya ada dokumen bagaimana kebutuhan kita terkait pekerjaan jalan ini tadi ya. Uh, Pak Tommy, Yap, ya terdengar Mas. suara saya Pak? Wah, ya, tapi tadi agak mendayu-dayu kayak mau hilang Undang-undang. gitu. Agak Ya. mendai jayu. Ya, kena Ya, angin. Ya, ini mungkin intinya gini ya, Pak. Ini mungkin perjalanannya agak lama ya kalau kita sampai dengan kesesuaian spesifikasi ya, Pak Mustajab ya. Berarti dari awal kita harus sudah bisa memastikan nih ya bahwa pekerjaan kita ini memang bisa dipenuhi dengan katalog elektronik ini tadi ya. Nah, apabila apa yang disampaikan Pak Mustajab tadi ini wah ini kita kayaknya agak susah ya. Purchasing ini kan merupakan pilihan ya, bukan
eh, yang utama, ya. Nah, mungkin kalau dengan apa yang disampaikan Pak Mustajab itu tadi menjadi resiko nanti ketika pelaksanaannya tidak bisa dipenuhi, ya berarti kan kita bisa beralih ke metode yang lain, Pak Mustajab ya. Yaitu dengan kalau yang di pekerjaan konstruksi adalah di pengadaan langsung kalau dia naik sampai dengan 200 juta, kemudian ini akhirnya kalau misalnya di atas 200 juta kita dengan tender seperti itu, ya. Jadi ini kalau kita ini langsung sakleknya Pak Mustajab ya. Belum lagi tadi Pak Mustajab menyampaikan bagaimana dengan pengawasannya ya. Apalagi tadi juga menginformasikan itu tadi pekerjaan mungkin pekerjaan jalan lebih sederhana dibandingkan pastinya ya dengan pekerjaan gedung ya. Gedung. Nah, ini kita kembalikan nih, kita informasikan kembalikan ini kan juga kita sama nih dengan ke OPD kita ya. Eh, ini merupakan pilihan ya, yang pastinya direncanakan oleh PPK bagaimana nanti ditetapkan oleh PA karena metode ini merupakan wewenangnya dari PA ya yang menetapkan dan mengumumkan seperti itu. Ya ini bisa. Nah, kalau untuk memastikan doktis kita tadi ini pastinya doktis kita ini sesuai apa yang kita butuhkan ya. Dan namun bagaimana dengan kesiapan dari penyedia memenuhinya ya. Nah, berarti kan nanti ada kaitannya kita. Nah, kalau di tender, spek teknis kita itu kan tidak ditawar nih, ya. Spek teknis kita itu kan suatu hal yang tidak ditawar ya. Jadi dalam pelaksanaannya Ya. penyedia itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis ya. Namun terbalik kalau di katalog, penyedia itu menyampaikan produknya dengan spesifikasi seperti ini yang pastinya itu sudah disaring dengan etalase produk yang menjadi pengumuman ya. Tadi dari dokumen pengumumannya di pengelola katalog tersebut seperti itu sudah menyaring nih agar produk yang disampaikan ini sesuai dengan informasi ya identitas pada pengumuman seperti itu ya. Misalnya tadi ada kita butuh misalnya pekerjaan beton, kemudian 1 2 3 FC FC. Dan itu kalau misalnya itu etalase kita sudah detail Pak, detail sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Tinggal kan kita nanti tinggal milih ya. Pekerjaan beton FC 275 175 ya. 350 seperti itu kan berarti kan informasi itu pastinya sudah mendeskripsikan spesifikasi yang kita butuhkan nantinya seperti itu. Jadi gitu Pak Mustajab ya. Jadi seperti tadi agregat A ya pastinya kan sudah harus sesuai dengan agregat A. Agregat B pasti harus sesuai dengan ketentuan agregat B. Agregat S sesuai dengan agregat S. Kemudian AC WC, AC BS ya, subbase ya. Nah, itu seperti itu Pak Mustajab ya. Nah, namun kalau misalnya hal ini menjadi suatu kekhawatiran yang menjadi resiko nantinya ya, nah, itu menjadi pilihan nih. Menjadi pilihan ya, menjadi pilihan yang akhirnya nanti kita bisa tidak mengambil pilihan purchasing ini, tetapi menggunakan metode yang lain ya. Jadi memang sebenarnya sampaikan Mas Tommy ini ya kita mencari nih, mencari dari kegiatan-kegiatan ini mana sih yang paling ideal ya? Ideal ya. Pastinya yang kemarin kita sudah bicara negosiasi ya. Sekarang sudah ada fitur mini kompetisi ya. Dan harapan mini kompetisi ini yang mungkin kemarin negosiasi itu informasinya arah penunjukan langsung secara elektronik ya dengan mini kompetisi ini jadi pilihan fitur yang mana ini kita mengkompetisikan lagi dengan harapan mendapatkan harga terbaik sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, apa kita butuhkan ini adalah sesuai dengan spesifikasi yang kita butuhkan seperti itu. Jadi gitu Pak Mustajab yang mungkin bisa kita informasikan ya. Ini mungkin pengalaman juga di tempat kami Pak Mustajab ya. Jadi di kami memang etalase pemeliharaan bangunan gedung ada, pekerjaan jalan juga sudah ada, terus kemudian ada pekerjaan standar terkait pasang konblok juga sudah ada, dan ini kita selalu kita informasikan ya terkait resiko-resiko dan nanti yang menyimpulkan adalah di PPK-nya ya, karena itu menjadi kewajiban di UKPBJ sebagai ini ya ada fungsi pembinaan di sana ya, pembinaan, nah disitulah yang kita sampaikan ya, jangan sampai ada hal-hal yang tadi tidak sesuai ya. Nah, mungkin kalau tidak sesuainya mungkin terkait administrasi saja ya ke arah ke sana ya. Tapi kalau
ada nanti rentetannya yang tadi informasi awal dari Mas Tommy terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ada semacam ada pengkondisian dan sebagainya, yang dimana di situ ada hal-hal yang tidak diperkenankan, nah akhirnya jadi meledak seperti ini, seperti itu. Jadi gitu Pak Mustajab, semoga menjadi informasi bagi kita semua. Terima kasih sekali nih apa yang disampaikan Pak Mustajab. Itu hal yang mungkin jadi kegundah-gulanaan ya, tidak saja di PP, namun juga pastinya di PPK ya, terkait kita menggunakan katalog ini untuk belanja purchasingnya ya, untuk pekerjaan konstruksi seperti itu. Baik gitu Mas Tommy, mungkin ada hal Ya, yang mungkin perlu di ya. perjelas lagi seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Baskoro. Ya, Pak. eh, ini tadi sudah disampaikan Mas Baskoro. Kemudian sebelum ke penanya kedua, ini saya bacakan di eh, chat dulu ya Mas Baskoro ya. Ya, Pak Agus Tommy Jamaludin. Assalamualaikum, izin tanya, kalau dari segi waktu untuk proses pemilihannya berapa lama hari kalender ini kompetisi ini ya, Mas Baskoro? 3 hari tadi ya, 3 hari kerja ya Pak Tommy ya. Masa penawarannya minimal 3 hari kerja Tiga ya. hari kerja. Ya, Kemudian tiga kalau hari kerja nanti betul. ada tahapan evaluasi yang Oke, iya, iya. tadi berapa lama Mas kira-kira Mas? Ya, nah, terkait itu kan tidak ada batasan ya Pak Tommy ya, berarti sesuai Oke, dengan kebutuhan ya. Yang menjadi note di sini ya terkait penawaran peserta tadi ya, penawaran peserta itu minimalnya adalah 3 hari kerja ya, 3 hari kerja. Namun pastinya tadi sesuai dengan SE itu kita bisa melakukan klarifikasi tadi ya, untuk oke, kesesuaian spesifikasi sesuai yang dipersyaratkan ya, ada dokumen mini kompetisi ya, ya, dan juga hal-hal lain tadi ada kita melakukan pengecekan SKP-nya ya, ya. kemudian juga bagaimana dengan kalau dia penawaran di bawah 80% dari pagu paketnya kita melakukan EKH-nya ya. Nah, itu Oke. tahapan-tahapan pastinya membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu ya. Seperti itu. Ya, yang jelas Jadi yang note-nya tergantung tadi ya, betul. akselerasinya PP atau PPK yang melakukan Betul ya. evaluasi tadi ya. Kalau ada timnya kan bisa membantu ya Pak Tommy ya. Ya. Bantu Oke, ada ini lanjut timnya. Mas. Yang pertanyaan Pak Muji nih, setelah evaluasi SKP dan lain-lain, ternyata penyedianya tidak memenuhi, apa lanjut ke penyedia berikutnya atau gagal mini kompetisinya? Oke, pastinya kalau Pertanyaannya ini Pak Muji. ya langsungin saja ya. Berarti ini lanjut ke penyedia berikutnya ya. Ya, Pastinya kalau lanjut ke penyedia penawarannya tadi berikutnya. kan contohnya ada Betul. dua ya Mas. Ya, betul. Yang satu kewajaran harga ternyata nggak wajar gitu. Kemudian turun ke peringkat berikutnya. Bukan berikutnya. Ya, Yang gitu ya. pasti yang dilakukan evaluasi di nomor satu dulu ya, Pak Tommy ya. Nomor satu dulu ya. Nomor satu. Karena kita tidak mencari satu, dua, tiga ya. Kita cukup mencari satu saja. Ya, berarti Oke, oke, berdasarkan oke. papan papan peringkat ya, bagaimana kesesuaian SKP, spesifikasi teknis, kewajaran harga, dan itulah harga harga terbaik ya yang terakhirnya seperti itu. Jadi tidak gagal ya, Berarti tidak gagal. kalau ada 10 penawar ternyata 1, 2, 3 sampai 10 itu nggak ada yang lolos semuanya berarti diulang ya Mas Baskoro Gagal. ya. Ya, diulang mini Oke, kompetisinya diulang. Ya. oke. Baik, ini kita ke Mas Gunawan ini. Mas Gunawan ini juga Ya. sudah melaksanakan Halo, e-broadcasting selamat ini. siang Pak Gunawan. Ini Saya ketemu di Solo dan di Bali kemarin ya. ya, Nunggu-nunggu mini kita kompetisi ketemu di ini Solo. nggak muncul Mas Gunawan. Ya. Silakan Ya. Mas Gunawan. Dan selalu Selamat. selalu ketemu. Ini Pak Gunawan ini hanya mau ketemu saya aja ini kayaknya. Kangen, kangen katanya. Iya. Kangen Mas Goro. Baik, cuman ini masih Salam sehat agak Pak Gunawan. Alhamdulillah Pak Mas Goro, Mas Tommy, sehat semua ya. Siap, siap Rekan-rekan semua ini. BPJ semuanya. Baik, Oke, ini silakan. eh ya sebenarnya saya masih belum familiar sih dengan apa namanya nih dengan mini kompetisi konstruksi karena kami juga belum melaksanakan ini masalahnya. Oh iya Justru tadi gitu. saya ingin ya jadi mungkin bisa dari Mas Tommy atau dari Mas Baskoro nanti mohon di-share juga untuk dokumen teknis agar kiranya bisa saya sosialisasikan juga dengan PPK di sini gitu. Oh iya, Halo? iya. Ah, Itu ikhtiar Ya, betul. kita Pak Gun. Ah, itu Iya. ikhtiar kita buat dokumen kompetisi Oh, itu kita ikhtiar kita Pak Gun. maksudnya Ya, ya kalau memang ada iya. contohnya gitu kan mungkin bisa kita oke. ah, Siap. contoh dari Gunung Kidul gimana dari Jogja gimana gitu maksudnya.
Kemudian Siap, gini Pak, siap, siap, siap. Nanti izin kita Pak, share. Pak Tommy, ya Pak Baskoro. Siap, silakan. Jadi kami kan Riau termasuk 10 pemerintah daerah yang mungkin tanggal 1 Januari besok sudah dimigrasi ke versi 6 gitu. Mantap, Katalog mantap. versi 6. Jadi tentunya e-katalog yang versi 5 ini sudah tidak ada lagi mungkin di kami ke depannya. Cuman yang masih saya ragukan, mungkin Mas Tommy yang dari LKPP bisa ada bocoran mana tahu untuk konstruksinya bagaimana Mas kira-kira. Untuk e-katalog konstruksi versi 6, apakah masih kan kita tidak menganut lagi tentang etalase ya, yang ada hanya kategori Ya, katanya seperti itu informasi saya dapat, yang hanya ada kategori yang ruang lingkupnya tidak hanya di kabupaten atau kota tersebut, cuman seluruh Indonesia, tidak ada lagi dah lingkup Riau, lingkup Aceh itu nggak ada lagi gitu, seluruh Indonesia satu gitu. Oleh karena itu bagaimana dengan e-katalog konstruksi kita yang sudah kita susun lama di kabupaten kota kita di provinsi kita. Terus apakah bisa diakomodir nantinya di versi 6 seperti ini gitu? Atau kita akan kembali lagi, kita nggak ada di sini, kita akan kembali ke tender. tender. Ya, mungkin gitu aja Mas. Saya mohon izin pencerahan juga dari Mas Tommy, mau tahu ada informasi Oke, atau terkait dengan konstruksi versi 6. Makasih Mas. ya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Mas Gunawan. Ya, Silakan Mas Baskoro. oh ya, Kemarin ya. nih Mas Baskoro yang sudah ketemu Oh teman-teman iya LKPP Mas. ini. Silakan Pak Bas. Mas Baskoro dulu nih yang, halo Ya, baik. Mas Baskoro. Baik, terima kasih Pak Mas Baskoro Gunawan. yang kemarin Ya, ya. dengan teman-teman Baik. LKPP sudah ke eh, Jogja, ya. ada informasi Ya, katalog kebetulan 6. ya, ya kemarin ada sosialisasi ya di Kota Yogyakarta dengan pemateri dari LKPP ya, LKPP. Nah, ini eh, ini informasi ya, namun terkait nanti mungkin dalam perkembangannya seperti apa, kita pun juga masih menunggu nih Pak Gunawan ya. Karena kalau kita bicara secara umum, kebutuhan kita menggunakan katalog ini kan tidak hanya terbatas pada pekerjaan konstruksi saja. Kita malah lebih banyak kalau di kota Yogyakarta itu masalah di pengadaan barang dan jasa lainnya. Nah, ini sempat kita tanyakan ya. Karena memang sampai saat ini baru piloting di 5 KLPD ya, KLPD, dan ini pun juga pasti masih dalam tahap uji coba ya, uji coba dan pasti banyak hal-hal yang menjadi catatan di situ. Nah, informasinya ya Pak Gunawan ya, ini terakhir kemarin ya, mungkin baru bulan September kemarin, itu ketika nanti versi 6 launching ya, eh, misalnya bisa digunakan oleh seluruh KLPD. Nah, itu tidak serta-merta versi 5 akan tertutup ya, tertutup seperti itu. Karena bisa saja yang pada versi 6 itu tadi ada pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa terakomodir ya. Nah, contohnya yang sangat sangat penting bagi kami, mungkin semuanya juga sangat penting ya. Itu contoh itemnya adalah etalase pekerjaan untuk keamanan dan kebersihan. Itu sampai saat Jasa ini keamanan. versi 6 itu belum mengakomodir ya. Versi 6 belum akomodir. Padahal kita itu pekerjaan yang tidak boleh terputus. 1 Januari atau tahun baru, mungkin kerjanya mulai tanggal 2 itu harus sudah mulai berjalan. Nah, itu informasinya adalah ketika nanti itu belum berakomodir dan versi 5 masih bisa digunakan, kita bisa transaksinya menggunakan versi 5. Lima. Itu note-nya kemarin Pak Gunawan. Itu terkait dengan bagaimana peluang kita untuk migrasi dari versi 5 ke versi 6 karena tidak belum semua bisa ketarik ya, belum bisa migrasi ya, migrasi ketarik ke versi versi 6 seperti itu. Terus kemudian untuk konstruksi juga kita tanyakan bagaimana untuk pekerjaan konstruksi ya, pekerjaan konstruksi. Nah, ini masih dalam tahap ini ya, Asesmen. diskusi nih, dalam tahap diskusi dengan Kementerian PUPR ya. PUPR karena apa? Mungkin ini mau mendapatkan satu formula yang pasti ya, yang pasti ketika nanti versi 6 ini digunakan ya. Ketika di situ misalnya nanti diakomodir pekerjaan konstruksi itu sudah clear. Harapannya clear semua nih. Clear semua ya. Clear semua dalam arti ya tidak seperti mungkin kondisi saat ini ada terjadi kendala-kendala ya. Permasalahan-permasalahan ya. Apakah kita harus prototype, apakah harus kita item pekerjaan itu menjadi hal yang didiskusikan ya. Baik itu LKPP dengan Kementerian PU. Itu informasi terakhir yang kami dapatkan ya.
dapatkan karena sampai dengan saat ini baru hanya ada barang dan Oh. jasa saja ya. Barang dan jasa saja yang masuk pada versi 6. Sedangkan pekerjaan konstruksi ya, jadi kategorinya itu kalau tidak barang dia jasa ya. Nah, Hmm. itu jadi kategori benar sama Pak Gunawan tadi ya. Sudah tidak ada lagi seperti Koleksi, saat ini koleksi ya namanya. etalase sudah tidak ada lagi. Nah, itu Ini koleksi ya jadi Mas. baru sampai betul baru hanya barang dan jasa saja ya. Jasa saja sedangkan untuk pekerjaan konstruksi belum ada fitur itu kategori untuk konstruksinya. Itu. Terus kemudian terkait Pak Gunawan tadi itu adalah untuk semua nasional ya, sebagian besar untuk nasional ya nasional ya. Nah, namun ya apabila kita ada muatan lokal ya, muatan lokal dalam arti muatan lokal ini itu ada produk-produk yang itu adalah untuk pengembangan usaha lokal ya. Mungkin misalnya ada kerajinan kalau kita di Jogja ada batik tuh. Nah, itu kita bisa nanti khusus memang untuk kota Yogyakarta saja. Diminta. Jadi kalau ada kita mau belanja batik ya di etalase itu nanti dibuatkan yang membuatkan adalah dari pusat ya, Oke. karena kurasinya ada di pusat. Kurasi ini adalah verifikasinya ya. Kita hanya sebatas hanya mengusulkan saja ya, mengusulkan saja. Memang itu. Terus kemudian terkhusus untuk instansi-instansi yang tertentu, misalnya di Kementerian Kesehatan, karena memang Kementerian Kesehatan sampai saat ini memiliki peran ya dia Obat, terkait peralat alat kesehatan, obat-obatan. Nah, itu pun obat. juga nanti Menteri Kesehatan bisa sebagai ini ya untuk menayangkan itu tadi. Jadi ada kekhususannya juga, khususannya juga itu Terus informasi-informasi yang sektor kami kesehatan dapatkan. gitu ya. Ya, sektor kesehatan nanti di Kementerian Kesehatan yang nanti akan sebagai leadernya ya, leadernya seperti itu. Itu Pak Bu Gunawan informasi yang kami dapatkan ya. Terakhir terkait perkembangan kita migrasi ke versi 6-nya ya. Intinya sampai saat ini memang konstruksi belum ada ya fitur kategori untuk konstruksi pada Iya. versi 6 ya. Baru aja terbatas barang dan jasa saja ya. Seperti itu Pak Mas Tommy. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Baskoro. Itu Mas Gunawan ya. Kalau dari saya sendiri, kalau dari ceritanya Mas Baskoro ini ya mungkin saja nanti pekerjaan konstruksi itu akan dihandle Kementerian PUPR ya. Biar karena Kementerian PUPR yang mengeluarkan analisa harga satuan pekerjaan, kemudian nanti koleksi-koleksi ataupun kategorinya itu ya nggak seperti saat ini kita daerah-daerah bisa bikin sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan itu ya mungkin desainnya sama seperti yang Kementerian Kesehatan punya etalase obat, punya etalase apa namanya eh, kolek peralatan kesehatan seperti itu. Ya kita lihat aja Mas Gunawan kalau untuk apa versi 6-nya seperti apa. Yang Ya. jelas kemarin kami juga diminta untuk uji coba mini kompetisi di di versi 6 juga. Itu Mas Gunawan. Ya. Jadi kalau di versi 6 mini kompetisi tetap ada ya Mas ya? Tetap ada. Ya, Tetap ada tapi ya? nanti Oke. bukan mini kompetisi seperti sekarang ini tiga gitu. Satu aja mini kompetisi. Satu ya. Ya, baru satu yang kemarin digelar. Nanti Perpaduan spesifikasi antara berarti ya. produk dan spek ya. Oh, iya, iya. Baik, makasih Mas. Oke, terima kasih. Terima Kemudian kasih ini Pak ada Gunawan. Salam sehat selalu Makasih Pak Mas Gun. Bas. Sehat-sehat semua, Alhamdulillah. ada Iya. Pak Set Kambaro. Silakan Pak Set Kambaro tadi yang dari Papua nih kalau nggak salah ya. Oke, silakan Pak Set Kambaro. Silakan di unmute. Siapa? Selamat malam. Waktu Papua. Selamat malam. Waduh, Ya, udah malam ya Pak ya. Siap. Jam 7. Oh iya, betul betul udah mau jam 7 ya Pak. Siap. Pak izin, setelah saya menyimak tadi seluruh pembahasan, saya kebetulan bukan pejabat fungsional PBJ, tapi berposisi sebagai pejabat pengadaan dan juga PPK Oh oke iya. Pak. di Dinas SDM. Kategori spesifik yang 2 tahun ini kami kerjakan itu Pak, pembangunan
PLTS di wilayah-wilayah terpencil di pedesaan. eh saya tahun lalu dengan tahun ini Pak, mohon izin menggunakan metode apa itu negosiasi. Negosiasi. Ya, Oke. cuma Ya, setelah mempelajari resikonya dibandingkan dengan mini kompetisi kan Mini kompetisi. lebih bagus mini kompetisi. Ya. Cuma nanti dalam item-itemnya itu Pak, eh bisa ya kita apa namanya, ndak tampilkan semua sampai yang kecil-kecil untuk ditawar, tetapi judul-judulnya aja dari beberapa komponen PLTS itu kira-kira itu gimana Pak dari sisi itu. Yang kedua bahwa tadi rencana anggaran apa itu tadi biaya itu kan sebagai seolah-olah sebagai pengganti HPS. Jadi berarti Betul. juga di ini Pak ya, di-upload Ya. untuk nanti mereka Betul. ikuti Betul. Ya, ya. langsung Ya. kira-kira. Ya. Seperti itu Pak. Jadi ya, pekerjaan oke. kan sebenarnya berulang-ulang Pak, hanya kan beda-beda lokasi aja sih gitu. Dengan pasti biayanya juga menyesuaikan karakteristik Lokasi. wilayah, lokasi ya. Seperti itu Pak. Jadi masih relevan ya Pak ya, kira-kira kalau saya mungkin mulai tahun depan ini sudah pakai mini kompetisi Pak. Cuma tadi dengan Baik. rekan-rekan yang lain ya, tentu kan walaupun belum ditetapkan secara aturan di LKPP, tentu kan contoh-contoh itu banyak yang bisa kita ini Pak, bisa jadikan referensi. Secara khusus Pak, saya kesulitan di tempat kami DOB baru ini kan menyesuaikan spesifikasi teknis sesuai dengan format Nah, dua ya, betul. 2000 2022 Pak ya. Pak, mohon dibantu nanti kalau sekiranya bisa ada yang bisa kita ambil Pak dari Adopsi. pembahasan. Terima Oke. kasih Pak. Ya, Oke, terima kasih Baik. Pak Set Kambaro. Ini pertanyaan terakhir ya Mas Baskoro ya. Silakan Siap. Mas Baskoro. Siap. Baik. Ini agak menarik nih. Pak Zambaro ini sudah berproses ya menggunakan katalog ini Di- terkait dengan pembangunan negosiasi PLT, PL apa tadi Pak? PLTU ya? PLTS. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya ya? Eh, ya, ya, Betul. ya Mas Ya. Baskoro. Baik. Nah, ini. Nah, tenaga surya. eh oke, Pak Pak Z, ini dalam nah ini sebelumnya kita akan review terlebih dahulu nih, kita jadi bahan diskusi nih, Pak Z Zambaro. Ketika Siap. Bapak melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan katalog ini, permasalahan apa yang muncul di tahap pelaksanaan, Pak? eh Kalau sampai hari ini sih nggak ada persoalan Pak. Masalah. Eh, Penyedia semua mengikuti Ya, apa spesifikasi-spesifikasi yang dipersyaratkan. Cuman ini oke. Pak, izin dari sisi ini kan APH belum belum masuk. Betul, Pak. Eh, Iya, iya, iya. Cara mitigasi resikonya kan saya lihat Pak di sistem itu kan yang keluar adalah nilai total paket Betul. Pak. Iya, iya, Nah iya, iya. sekarang kira-kira gimana Pak? Saya mengakali itu Oke. supaya item itu kembali ke kontrak secara gelondongan gitu. Baik, baik, ya. Ini berarti seperti kayak bangun satu unit gitu, Pak. Nilai sekian total gitu ya, Pak ya? Ya, benar Pak. Karena Oke, di sistemnya kan oke. ada rincian-rincian. Oke, baik, baik. Ya, nah ini Pak Kambaro ya. Ini kan sebenarnya dari awal kita harus mengidentifikasi apa yang kita butuhkan. Ini tahap perencanaan ya. Terus Ya, kemudian apakah, nah ini juga jadi hal yang sempat kita tanyakan. Yang tepat tuh yang seperti apa sih? Yang pastinya ini memang item-item pekerjaan Pak itu memang salah satu hal yang bisa kita katalogkan ya dalam arti kita buat kategori ya, etalase kategori itu berdasarkan item-item pekerjaan itu tadi yang akhirnya itu menjadi hal yang diumumkan yang ditawarkan oleh pelaku-pelaku usaha ya. Nah ini agak berbeda nih Pak dengan yang prototype. Nah bisa saja nih bangunan Bapak yang PLTS itu prototype. Kalau ya, prototype ini kayak kayak bangun misalnya rumah tipe 36. Tipe 36 ya. Prototype tipe 36 itu sudah ada ketentuan-ketentuan 36 nanti ruangannya berapa dan sebenarnya dan itu akhirnya jadi katalog itu prototype ya. Nah, ini kalau menurut Bapak sendiri
PLTS tempat Bapak yang Bapak kerjakan ini prototipe nggak, Pak? Lokasi 1, 2, 3. Berbeda-beda pastinya. Sebenarnya enggak juga sih Pak, karena masalahnya gini, contoh kalau misalnya PLTS sama-sama misalnya 15 kWp dia punya apa namanya kapasitas, belum tentu 15 kWp di tempat yang berbeda itu jaringannya sama Sama. karena ya Oke, kan ya, 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 ya. jumlah Ya, penduduk, jumlah rumah berbeda-beda, tapi bisa betul. saja kemampuannya sama-sama Iya. 15 kWp. Kalau mau Oke. dibilang prototipe juga agak jauh sih Pak, menurut saya. Ya, baik, baik. Ya. Nah, ini sebenarnya kita juga harus lebih melihat kedalaman ya, Bapak Pak Z ya, kaitan etalase yang Bapak gunakan ya. Kemudian di situ apakah satu gelondongan, apakah item-item pekerjaan? Karena tadi saya menangkap Bapak bagaimana dengan item-item yang kecil, apakah bisa include di sana ya? Include di sana Ya, bagaimana penyedia itu mendapatkan informasi nih bahwa isi dari PLTS ini item-item pekerjaannya ini dari mana mereka mendapatkan informasi itu ya, dan akhirnya ya, mereka menawarkan harganya satu PLTS nilai untuk 15 KW, KW apa tadi itu sekian ya. Nah ya, ya ya, Pak, ini kalau lihat ini agak ini Pak, kayak bangun bangunan gedung ya Pak akhirnya ya. Rumah ya, gedung yang mana kalau kita bicara pekerjaan konstruksi itu kan pasti terdiri dari item-item pekerjaan ya. Dari mulai pekerjaan ya, persiapan ya, kemudian di situ ya, ada pekerjaan betonnya, arsitekturnya ya, mekanikal ya, elektrikalnya dan seterusnya ya, baik, Pak Ajit ya. Nah, ya. ini mungkin Bapak bisa ini ya, nantinya akan pastinya sempat berdiskusi nggak Pak dengan PBJ-nya di sana Pak? eh enggak sih, justru malah kita yang memulai Pak dibanding dengan PBJ-nya. Oke. Ya, kan langsung langsung Oke. PPK, enggak ke Pokmil kan. Iya, iya, Mm-mm. baik, baik. Ini salah satu untuk mitigasi resikonya ya, Pak. Ya, mungkin memang purchasing ini merupakan pilihan ya, pilihan yang mana itu memang memangkas proses pemilihan ya, proses Ya, pemilihan pengadaannya ya, proses pemilihan pengadaannya ya. Namun di sini pasti ada resiko-resiko yang harus kita kita kendalikan ya ketika kita memilih metode ini nih ya, metode ini nih. Nah, pastinya Bapak tadi sudah menginformasikan bagaimana kami nanti untuk mensikapi dari misalnya ada audit dari APH-nya, seperti apa yang harus kami persiapkan. Pastinya ini lebih mungkin karena ini sudah terlaksana ya, Pak ya, Pak Z ya, ya. Pak Z ya, pastinya aman. nanti Pak Z ya betul. Satu Nanti Pak Z aman harus nanti. betul harus menyiapkan dokumen-dokumen yang pastinya itu jadi perjalanan utuh nih Pak. Dari mulai Baik. kita menyusun atau usulan etalasenya ya. Di situ pasti ada dokumen penelahannya, itu menjadi Ya, dokumen pengumuman, kemudian nanti ada informasi eh, bagi penyedia terkait KBLI yang bisa masuk di situ. Itu harus dipersiapkan Pak Z. Ini untuk antisipasi nanti kalau ada pemeriksaan ya. Kemudian ya, nanti Pak Z juga dari penyedia sudah menayangkan itu, kemudian Pak Z tadi informasikan memilihnya adalah negosiasi, pasti Pak Z harus menyiapkan yang poin keempat Pak. Setelah spesifikasi prioritas penggunaan produk dalam negeri, UMKK, yang keempat adalah referensi harga. Ini Pak Z. Pak Z ya, memilih satu penyedia itu ya, kenapa? Ya, ya, kenapa? ya, Terus kemudian oh dia bisa memenuhi kebutuhan sebuah spesifikasi kita nih ya. Dia PDN. Ya, nah ya, kaitan PDN ini kan ada kaitan ketentuan ya, PKDN untuk pekerjaan konstruksi dan sebagainya. Kemudian sampai dengan 15 miliar usaha kecil. Nah, referensi harga ini tadi Pak Z harus punya bukti dukungnya, Pak. Ketika siap. Bapak Mohon melakukan izin, Mas negosiasi, Baskoro. ya, Baik. Waktu Mas ya, Baskoro. ya, ya itu Pak Z ya. Mungkin nanti Pak Z bisa ini, Baik. bisa Terima kita kasih Pak. komunikasikan lagi ya Pak Z. Ya, Pak Z itu Izin Pak, hal-hal yang nanti. Pak Z harus siapkan. Ya. Siap, siap. Baik Pak, baik. Siap, Terima siap. kasih. Nanti kita bisa ya lanjutan ya Pak Z ya. Ya, baik. Siap. Gitu Mas Oke. Tommy ya. Siap. Terima Iya. kasih Pak Mas Samsunan. Baskoro, Pak Z. Ya, Ini ada Pak Samsunan nih. oke. Ini kita ke Pak Muji dulu ya, Mas Baskoro ya, sebelum Pak Ya Samsunan betul, betul. nanti. Ya, Monggo Pak Muji dulu. Silakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Tommy, Pak. Diskusinya keren ini. Ya.
Diskusi kita memang tidak akan pernah tuntas karena kebijakannya selalu akan terus berubah terus, Siap. aplikasinya akan berubah, jadi kita tetap harus terbuka hati untuk belajar ya, belajar selalu, termasuk belajar ke Siap. banyak para teman kita, narasumber kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita akan mempermudah kita dalam pelaksanaan pengadaan kita. Gitu aja ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Baskoro, Pak Tommy, Bapak Ibu Siap. semuanya. Ya, Terima kasih, semoga Bapak. kita sehat selalu untuk belajar terus. Terima kasih. Wassalam. Amin. Terima kasih, Pak Muji. Silakan, Mas Baskoro, closing statement. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian mengikuti Zoom MSTC ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini mungkin closing statement eh bahwa purchasing ini merupakan pilihan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita menyimpulkan purchasing, berarti kita sudah bisa ya melihat resiko ya, dan nantinya harus kita kendalikan seperti itu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di pengadaan barang dan jasa, resiko ini suatu hal yang tidak bisa kita kesampingkan ya Bapak Ibu sekalian ya, karena itu merupakan hal yang harus kita antisipasi ya, bagaimana kita mengantisipasi, kita mengendalikan ya agar apa yang kita laksanakan ini tidak menjadi permasalahan, karena kalau risiko ini terjadi, itu menjadi permasalahan seperti itu. Jadi itu Pak Tommy. Ya, jadi purchasing ini merupakan satu pilihan ya bagi Bapak Ibu sekalian, yang pastinya di situ ada risiko yang harus Bapak Ibu kendalikan seperti itu. Terima kasih Pak Tommy. Siap. Terima kasih, Mas Baskoro. Luar biasa ini, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf tadi ada mungkin pertanyaan, terus ada yang mau resen, tapi nggak jadi tadi Pak Andreas. Ya, mohon maaf karena waktu ini. Pak Andreas di grup aja Pak Andreas. Oke. eh Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih nih kepada Bapak Ibu semua, terutama Pak Muji, kemudian Mas Baskoro yang telah membagikan pengalamannya ya kepada kita semuanya. Luar biasa Mas Baskoro, thank you. Terus kemudian kepada tim MSTC dan kita semua, pokoknya tadi pesannya Suhu Muji Santoso, kita harus sehat selalu ya supaya kita bisa belajar banyak tentang e-katalog ini ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan diskusi kita pada sore hari ini ya, yang di Papua sudah sampai malam ini ya. Dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan ataupun dalam memoderatori kegiatan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Kemudian acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam, om swastiastu, berkah dalam. Selamat sore, malam, Bapak Ibu semuanya. Sukses selalu. Terima kasih Bapak